Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang untuk mata kuliah psikologi sosial kita kembali lagi dan kali ini kita membahas terkait dengan perilaku prososial. Mungkin ketika Anda mendengar kata prososial, tidak banyak dari Anda yang tahu apa itu prososial. Tapi kalau Anda mungkin mendengar kata menolong atau membantu, itu banyak dari Anda yang sudah pernah atau sudah sangat familiar, sudah sangat tidak asing dengan kata membantu atau menolong tersebut. Bahkan ketika Anda masih balita, masih pertama kali Anda memahami bagaimana cara berbicara dan memahami pembicaraan orang, mungkin kata menolong dan kata membantu ini sudah sangat akrab dengan Anda. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bicara perilaku prososial ini, sebenarnya dia sama dengan perilaku menolong atau membantu tadi. Jadi secara umum, perilaku prososial ini dapat diartikan atau dimaknai sebagai perilaku seseorang yang secara sengaja dilakukan bertujuan untuk membantu meringankan beban orang lain. Baik itu dilakukan dengan pamrih maupun tanpa pamrih. Gitu ya. Nah, banyak perilaku-perilaku menolong yang kita sering lihat ya. Yang intinya memang membantu meringankan beban orang, tapi di balik itu tujuannya adalah apakah dia berharap ada balas atau tidak, itu lain ceritanya lagi gitu ya. Misalnya kita contoh ketika mau menjelang pilkada atau menjelang pemilu gitu ya, banyak sekali orang-orang yang turun ke lapangan, turun ke jalan, turun ke masyarakat untuk membagi-bagikan atau memberikan bantuan, berbagai macam bantuan kepada masyarakat, baik membagikan sembako, membagi duit dan sebagainya ya kepada rakyat miskin, misalnya rakyat yang dianggap tidak mampu. Tujuannya memang jelas, yaitu membantu rakyat yang tidak mampu. Jadi membantu rakyat yang tadinya mungkin hari itu tidak bisa makan karena tidak punya beras, dia menjadi terbantu, berkurang bebannya karena apa? Diberikan beras, sehingga dia tidak perlu lagi bekerja sampai malam untuk membeli beras gitu ya, karena dia sudah dibagikan beras. Jadi bebannya sudah berkurang. Tapi di balik pemberian itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Bahwa pada saat pemilihan nanti Anda harus memilih saya yang memberikan bantuan kepada Anda. Nah, ini memang merupakan perilaku prososial, tapi prososial yang berpamrih. Nah, selain itu perilaku prososial juga ada yang namanya perilaku prososial yang tidak berpamrih atau tidak memiliki kepentingan apapun, gitu ya. Nah, perilaku prososial yang tidak berpamrih ini sering kita sebut dengan altruisme atau altruism, ya. Jadi altruisme ini adalah merupakan perilaku prososial, perilaku menolong dan membantu orang lain untuk meringankan beban orang lain tersebut tanpa dibarengi oleh kepentingan pribadi atau tanpa memperdulikan kepentingan pribadi ya. Jadi ya saya memberi sembako, saya memberi duit kepada orang lain ya karena pengen saya memberi duit gitu loh ya. Saya tidak peduli apakah nanti itu akan dibalas atau tidak, itu saya tidak peduli gitu. Pokoknya saya memberi dan tanpa pamrih. Orang itu mau ngucapin terima kasih atau tidak pun ya terserah, pokoknya saya kasih. Orang itu mau ingat, mau kenal saya pun terserah, yang penting saya ingin memberi agar supaya bebannya terkurangi. Nah, ini namanya altruism atau altruisme, yaitu perilaku prososial yang dilakukan tanpa pamrih. Selain itu perilaku prososial juga ada satu lagi, yaitu perilaku membantu atau perilaku heroik, perilaku kepahlawanan. Nah, perilaku heroik ini selain dia bersifat altruisme, selain dia bersifat untuk membantu orang lain, dia juga berani mempertaruhkan dirinya, membahayakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain. Nggak apa-apa, duit saya kasih semua kepada orang itu, nggak peduli saya nanti punya duit atau tidak gitu, nggak peduli saya makan atau tidak, pokoknya saya kasih orang itu duit, padahal duit saya tinggal ini gitu. Saya berkorban, saya nggak makan nggak apa-apa, yang penting dia makan gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu gambaran dari berbagai macam perilaku membantu atau perilaku menolong yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, 5 tahapan krusial dalam perilaku prososial ini, baik yang berpamrih maupun tidak berpamrih, itu ada 5 tahapan. Jadi ketika seseorang sampai pada tahap bahwa dia akan membantu orang lain, itu ada 5 tahapan yang terjadi.
Tahapan yang pertama adalah tahapan menyadari, tahapan kedua menafsirkan, tahapan ketiga bertanggung jawab, tahapan yang keempat yaitu memutuskan apakah dia sanggup atau tidak sanggup, dan tahapan yang kelima adalah memutuskan untuk dia melakukan action. Ya. Nah, untuk yang pertama menyadari dulu, ketika orang akan membantu orang lain, itu tahap pertama yang terjadi pada orang itu adalah dia menyadari bahwa terjadi suatu situasi atau kondisi tertentu yang di luar dari yang seharusnya, gitu ya. Jadi ada kejadian atau ada kondisi tertentu yang terjadi yang ini merupakan kejadian yang luar biasa, yang seharusnya tidak seperti ini terjadinya, gitu. Misalnya, saya contohkan, dia menyadari bahwa ternyata tetangga di sebelah rumahnya itu setiap hari makan itu 2 hari sekali misalnya. Padahal lazimnya kan orang itu makan sehari 3 kali. Lah ini 2 hari sekali baru makan. Dia menyadari ini adalah hal yang tidak biasa. Harusnya tidak seperti ini kejadiannya, gitu ya. Itu tahap pertama dulu yang dia alami. Tahap yang kedua, dia mulai menafsirkan bahwa kondisi yang terjadi pada tetangganya ini bisa berdampak tidak baik, bisa membahayakan. Apa yang terjadi? Orang ini bisa mengalami gizi buruk, bisa rentan terhadap penyakit, dan bisa berdampak kepada kematian kalau dia sudah mengalami penyakit parah. Kenapa? Apalagi sekarang dengan isu pandemik atau isu corona yang zaman sekarang sedang marak, ya, di mana makanan yang cukup itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imun. Maka ketika dia kurang makan, tentu imun tubuhnya menjadi turun sehingga dia akan sangat rentan mudah untuk diserang oleh virus. Nah, ini penafsiran yang dia lakukan, sehingga dia menafsirkan bahwa keadaannya adalah keadaan yang darurat. Jadi kelaparan atau ketidakmampuan orang ini untuk makan setiap hari ini merupakan kondisi yang darurat, gitu, ya, yang harus segera diatasi. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan bertanggung jawab. Jadi dia memutuskan bahwa ketidakmampuan tetangganya untuk bisa makan setiap hari dengan cukup ini juga harusnya menjadi tanggung jawab dia sebagai tetangga, sebagai orang yang dekat, gitu ya. Harusnya dia ikut bertanggung jawab terhadap kondisi tetangganya, gitu ya. Sehingga dia harusnya bisa meringankan bagaimana supaya si tetangga yang tidak bisa makan dengan layak ini bisa menjadi makan dengan layak, seperti itu ya. Ikut bertanggung jawab, sehingga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada tetangganya tersebut. Nah, kemudian tahap yang keempat, dia mulai memutuskan kira-kira kemampuan, kapasitas, pengetahuan, atau skill apa yang dia miliki yang bisa membantu orang tersebut, ya. Jadi apa? Misalnya tetangga yang tadi kelaparan, kira-kira kemampuan apa yang dia miliki agar supaya dia bisa membuat tetangganya ini bisa makan dengan layak. Misalnya, contoh salah satunya, oh ternyata saya masih punya bekal makanan yang cukup banyak yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing. Uang saya sehari-hari di sini makan hanya bertiga dengan istri dan anak saya 1 orang, sementara stok makanan bisa cukup untuk misalnya 10 orang. Ya tidak ada salahnya saya berbagi, gitu ya. 1. Contoh yang kedua, apa kira-kira? Oh saya punya kemampuan untuk misalnya mengajak warga sekitar agar supaya kita sama-sama mengajak mereka untuk ikut membantu tetangga saya, misalnya seperti itu. Misalnya saya membagikan informasi melalui masjid dan sebagainya, ya. Itu. Nah, kemudian tahap yang kelima adalah tahap membuat keputusan akhir untuk membantu, ya. Melalui 4 tahap tersebut, setelah dia menyadari ada yang tidak beres, kemudian dia menafsirkan bahwa ini bisa berbahaya, kemudian dia bisa mengambil kesimpulan bahwa dia juga ikut bertanggung jawab, dan kemudian dia berpikir bahwa dia punya kemampuan untuk bisa membantu, akhirnya dia memutuskan untuk membantu. Dengan apa? Misalnya mengantarkan makanan atau bersama-sama dengan warga di sekitar untuk ikut memberi makan kepada tetangga tersebut. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kira-kira faktor apa saja yang berpengaruh kepada perilaku prososial atau perilaku menolong ini? Yang pertama adalah faktor situasional. Faktor situasional yang pertama itu adalah kemiripan atau similarity, ya. Kalau kita bicara kemiripan ini misalnya
orang akan cenderung mudah membantu orang lain yang dianggap memiliki kesamaan dengan dirinya. Dia akan mudah tergugah untuk membantu orang lain yang dianggap punya kesamaan. Kesamaan ini bisa dalam berbagai hal, misalnya kesamaan asal usul, ya, misalnya ketika saya berada di luar daerah, saya tahu ada orang susah dan dia orang Gorontalo, saya akan lebih gampang tergugah gitu ya, membantu. Wah, sesama orang Gorontalo tuh layak kita bantu misalnya, gitu ya. Atau misalnya kesamaan dalam jenis kelamin, misalnya, wah karena dia sama-sama perempuan, kayaknya saya perlu untuk membantu dia sebagai sesama perempuan, gitu misalnya. Atau kesamaan agama, misalnya sebagai sesama muslim atau sesama non muslim, itu sesama umat Kristiani, sesama umat Hindu, ayolah kita bantu saudara kita yang memiliki yang seiman dengan kita, misalnya, ya. Jadi orang-orang, kita akan mudah terbantu untuk membantu orang-orang yang memiliki kecenderungan kesamaan dengan kita, ya. Kesamaan bisa dalam hal apa saja, seperti itu, ya. Faktor situasional yang berikutnya adalah pemikiran bahwa seseorang tidak harus bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang menimpa dirinya, gitu, ya. Jadi di sini ada semacam faktor situasional, di sini diartikan sebagai belief, keyakinan bahwa sesuatu yang menimpa seseorang itu tidak 100% menjadi tanggung jawab orang tersebut. Misalnya tetangganya tadi kelaparan, tidak 100% dari tanggung jawab dia, gitu. Kenapa? Karena dia sudah berusaha keras bekerja, gitu, tapi misalnya penghasilannya tetap tidak cukup. Yang kedua, dia sudah berusaha keras untuk bekerja, tapi tetap saja bosnya memperlakukannya dengan tidak adil, misalnya memberi upah yang sedikit atau justru mem-PHK dia, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ada faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh kepada ketidakberuntungan atau ketidakcukupan orang ini, gitu, sehingga membuat dia merasa terpanggil untuk, ya udah saya juga ikut bertanggung jawab sebagai sesama manusia, gitu misalnya, ya. Ini faktor situasional yang berikutnya. Jadi keyakinan atau belief bahwa sesuatu yang menimpa seseorang itu tidak sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab orang tersebut, sehingga orang atau lingkungan di sekitar dia juga harusnya ikut merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada orang tersebut. Faktor yang berikutnya selain faktor situasional adalah juga faktor emosi, ya. Emosi yang positif itu akan mudah mengarahkan orang untuk melakukan perilaku prososial atau membantu orang lain, ya. Orang akan mudah tergugah untuk membantu ketika dia memiliki emosi yang positif, ketika dia lagi senang, dia lagi bahagia, ya. Sebaliknya ketika seseorang lagi marah, lagi sedih, lagi benci dan sebagainya, itu cenderung akan relatif sulit untuk tergugah membantu orang lain, ya, seperti itu. Jadi kondisi emosional juga sangat berpengaruh terhadap kecenderungan orang untuk membantu. Nah, pengaruh yang lain adalah disebut dengan faktor lain, itu misalnya faktor belajar, ya, karena belajar di sini. Faktor belajar di sini artinya misalnya faktor modeling atau imitasi. Misalnya karena dia pernah melihat orang tuanya misalnya sering membantu orang lain, maka dia juga menjadi terbiasa dan menjadi terpanggil bahwa ini memang harusnya memang seperti ini karena dia pernah melihat orang tuanya membantu orang lain. Atau misalnya dia melihat perilaku artis atau perilaku public figure idolanya dia di televisi atau di medsos yang membantu orang lain, dan kemudian dia melihat bagaimana efek dari bantuan tersebut, akhirnya membuat dia menjadi ikut terpengaruh untuk ikut melakukan perilaku menolong. Kayak misalnya contoh, pernah ada di televisi disiarkan bagaimana seorang yang walaupun dia tidak berkecukupan, yang walaupun dia penghasilannya pas-pasan, bahkan sampai menjual motor, tapi dia rela membuka kantin yang dimana di situ diperbolehkan semua orang untuk makan gratis. Dan dari situlah akhirnya rezeki orang ini terus mengalir, gitu ya. Dan di situ dia belajar bahwa ternyata memberi itu bisa berdampak baik. Nah, ini membuat dia menjadi tergugah untuk menolong orang lain karena dia melihat perilaku tersebut bisa di televisi, gitu ya. Kemudian selain itu juga penguatan atau respon dari orang lain yang bisa memberi penguatan kepada seseorang untuk melakukan perilaku tersebut, misalnya ungkapan terima kasih, ya, penghargaan, gitu ya. Itu membuat orang menjadi semangat, menjadi semakin tergugah untuk melakukan perilaku menolong tadi.
Saya rasa ini mungkin beberapa hal yang penting Anda ketahui terkait dengan konsep-konsep atau materi perilaku prososial. Intinya adalah perilaku prososial adalah perilaku yang ditujukan untuk membantu meringankan beban orang lain, baik pamrih maupun tidak pamrih. Kalau yang tanpa pamrih itu altruism, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan perilaku prososial yang mempertaruhkan atau mengorbankan diri sendiri, itu perilaku heroik, ya. Kemudian perilaku prososial ada 5 tahap, yaitu adalah menyadari, menafsirkan, bertanggung jawab, kemudian menaksir kemampuan, ya. Kemudian yang kelima adalah action, melakukan perilaku prososial. Dan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku prososial adalah faktor situasional yang terdiri faktor kesamaan, ya. Kemudian juga situasional di sini juga berkaitan dengan belief, keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi pada orang lain bukan merupakan sepenuhnya 100% tanggung jawab dia. Dan juga adalah selain situasional ada faktor emosional, emosi yang positif, dan kemudian ada faktor-faktor lain. Faktor lain itu faktor belajar, ya, yaitu dari modeling, imitasi, dan juga dari penguatan atau reinforcement, dari respon orang lain yang menguatkan dia, misalnya berupa ucapan terima kasih, pujian, dan sebagainya. Nah, saya rasa ini sedikit hal-hal yang terkait dengan perilaku prososial, dan saya harap Anda bisa tercerahkan dengan materi ini, dan kemudian bisa membantu Anda untuk membuat atau mengerjakan proyek Anda terkait dengan materi ini. Baik, apabila ada yang tidak Anda pahami, bisa Anda tanyakan kepada saya, atau mungkin bisa Anda explore, ya, terkait dengan materi ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.